Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali membagikan video bermanfaat. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membahas mengenai cara menyusun abstrak artikel ilmiah agar tembus pada jurnal terakreditasi. Jadi keterampilan dalam menulis artikel ilmiah dewasa ini kian dibutuhkan. Seorang peneliti tidak hanya dituntut mampu menghasilkan kebaruan atau novelty dalam kegiatan risetnya, namun keterampilan menuangkan hasil riset dalam bentuk tulisan menjadi bagian tidak terpisahkan. Meskipun hasil penelitian kita menyimpan manfaat penting bagi dunia ilmu pengetahuan, jika informasi hasil riset tersebut tidak sampai ke pengguna yang dituju, maka penyampaian hasil riset yang penting tersebut yang telah susah payah kita lakukan akan menjadi terhambat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana menulis artikel ilmiah dengan baik. Mengingat luasnya komponen penyusunan artikel ilmiah yang dapat dikembangkan menjadi topik bahan diskusi, maka pada kesempatan ini kita akan fokus membahas lebih dalam mengenai bagaimana cara menulis abstrak artikel ilmiah dengan baik. Abstrak mengapa menjadi komponen penting yang harus kita perhatikan dengan baik? Jadi abstrak artikel ilmiah menjadi bagian dari artikel ilmiah yang umumnya akan dibaca setelah seseorang membaca judul artikel ilmiah. Dengan membaca abstrak, seseorang akan menghemat waktu. Apakah artikel ilmiah yang sedang dibacanya merupakan artikel yang memuat informasi yang dibutuhkan? Atau pembaca harus beralih ke artikel lainnya karena ternyata informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan pada artikel tersebut. Baik, sebelum kita melanjutkan, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, subscribe, and share pada teman-teman Anda. Nah, selanjutnya pada abstrak artikel ilmiah, ya, ini tidak ada aturan baku yang secara ketat membakukan komponen yang harus ada dalam abstrak, ya. Namun abstrak umumnya ditulis dalam satu spasi ya atau single spasi dengan jumlah kata berkisar antara 200 sampai 250 kata. Bahkan ada yang 150 kata. Jadi abstrak ini selalu ada dalam artikel ilmiah. Nah, di sini ada 5 komponen yang umumnya ada pada artikel ilmiah yang terbit pada jurnal ilmiah bereputasi, baik tingkat nasional maupun global. Apa saja? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, komponen yang harus ada dalam abstrak adalah latar belakang. Latar belakang pentingnya dilakukan penelitian menjadi hal menarik untuk disampaikan dalam abstrak. Meskipun tidak semua penerbit jurnal yang memuat artikel ilmiah meminta menuliskannya. Bahkan ada juga penerbit yang meminta langsung agar abstrak artikel ilmiah dimulai langsung dengan penyampaian tujuan tanpa ada latar belakang langsung tujuan. Terlepas dari hal tersebut, penyampaian latar belakang ini dapat menjadi ruh sebuah artikel ilmiah supaya memiliki daya tarik. Silakan teman-teman bisa pilih kalimat penting yang tentunya merupakan kalimat efektif. Dalam latar belakang ini dapat mengungkapkan mengapa penelitian yang hasilnya ditulis dalam artikel ini menjadi hal vital dan strategis untuk dilakukan. Dalam latar belakang juga dapat disampaikan justifikasi mengapa justru penelitian inilah yang akhirnya dipilih untuk dilaksanakan, bukan penelitian yang lain. Komponen kedua yang harus ada, yang saya sampaikan tadi adalah tujuan. Jadi tujuan penelitian ini harus ada dalam abstrak. Tujuan penelitian menjadi komponen yang selalu diminta untuk dituliskan dalam abstrak artikel ilmiah. Setiap manusia yang hidup tentunya memiliki harapan dan tujuan, bukan?
Begitu juga dengan sebuah penelitian. Penyampaian tujuan penelitian menjadi keharusan untuk disampaikan dalam abstrak artikel ilmiah. Silakan tuliskan tujuan penelitian Anda secara lugas dalam abstrak yang sedang Anda tulis. Penulisan tujuan penelitian dalam abstrak ini akan sangat membantu pembaca loh untuk dapat segera mengetahui apa tujuan dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian menjadi alat untuk evaluasi hasil penelitian. Apakah hasil dan kesimpulan penelitian mampu menjawab tujuan atau tidak? Tujuan penelitian yang disampaikan pada abstrak juga menggambarkan cara analisis dan pemilihan tools analisis yang dipilih dalam penelitian. Selanjutnya komponen yang ketiga adalah apa? Metode. Ya betul. Metode penelitian juga harus kita sampaikan dalam abstrak. Karena apa? Metode penelitian merupakan komponen yang penting ya, perlu kita tuliskan dalam abstrak artikel ilmiah. Tidaklah perlu kita menyampaikan metode secara banyak ya, karena kita di abstrak ini dibatasi oleh jumlah kata. Cukup garis besar metode penelitian yang dipilih dalam penelitian. Misalnya, dalam penelitian bidang ekonomi, misalkan perlu disampaikan metode pengambilan datanya. Apakah bersumber dari data primer, data sekunder, atau sumber data lainnya. Misalkan jika mengambil data primer, perlu disampaikan juga metode pengambilan sampelnya, waktu pelaksanaan, dan lokasi penelitian. Selanjutnya, metode pengolahan data atau analisis data menjadi bagian selanjutnya yang perlu disampaikan dalam abstrak. Misalnya, data yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan metode ordinary least square atau OLS, atau misalkan menggunakan metode persamaan simultan, model persamaan simultan dengan metode two-stage least square atau 2SLS, ya, itu misalkan kita perlu sampaikan. Kemudian software yang digunakan juga perlu kita sampaikan ya. Software yang digunakan untuk analisis perlu disampaikan sampai versi yang digunakan. Misalkan kita menggunakan software SAS atau Statistical Analysis System atau Econometric Time Series 9.4 ya. Nah, itu tahap ketiga. Dari 5 komponen yang akan kita bahas, kita lanjutkan ke yang keempat. Baik, teman-teman bisa dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Yang keempat adalah kita perlu menyampaikan hasil penelitian. Hasil penelitian menjadi ruh dari abstrak yang ditulis. Kebaruan apa yang dihasilkan dari penelitian yang dihasilkan tersebut perlu ditulis dalam artikel ilmiah ini. Kemudian pilihlah inti hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Ingat, dalam abstrak dibatasi dengan jumlah kata, sehingga kita dituntut agar jeli ya dalam memilih hasil penelitian mana yang akan kita sampaikan dalam abstrak artikel ilmiah. Jika seorang pembaca tertarik untuk mengetahui hasil penelitian lebih lengkap lagi, tentunya pembaca akan melanjutkan membaca lebih detail pada hasil dan pembahasan di badan artikel ya. Jadi karena abstrak ini ya hasil-hasil intinya yang disampaikan ya. Jadi sekali lagi hasil penelitian menjadi ruh yang perlu disampaikan secara efektif ya pada abstrak artikel ilmiah. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan ini perlu ada juga dalam abstrak ya. Pembaca tentu ingin mengetahui kesimpulan apa yang bakal diambil oleh penulis artikel merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi bantu pembaca dengan cara menyajikan kesimpulan dari penelitian kita di bagian abstrak. Tentunya kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian. Nah, baik, berdasarkan kelima komponen yang telah kita bahas satu persatu ini, tidak menutup kemungkinan kita bisa memperkayanya agar abstrak artikel ilmiah yang ditulis semakin baik lagi. Bahkan mungkin bisa saja kita cukup menggunakan 4 komponen saja dalam menulis abstrak.
Sekali lagi, penerbit jurnal yang memuat artikel ilmiah kita punya guidelines masing-masing yang perlu kita patuhi. Sehingga kita perlu bijak dalam menerapkan tips cara menulis abstrak artikel ilmiah yang baik. Baik, demikian tutorial cara menulis abstrak ilmiah yang baik. Semoga bermanfaat. Silakan dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video tanda data berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.